masih jadi lawan politik Jokowi. Saudara tahu kan, saya ini lawannya Pak Jokowi. Betul, 2 kali. Tapi setelah saya masuk kabinet, saya anak buah beliau, tapi saya jadi saksi. Saya lihat beliau salah satu pimpinan Indonesia yang paling keras kerjanya. Salah satu yang saya respect beliau berhasil menyusun suatu tim yang hebat-hebat. Dulu kita banyak perbedaan. Tapi satu, untuk merah putih kita harus jadi satu. Kita menuju apa yang harus kita sampai. Dan saudara-saudara, inilah bukti bahwa keputusan saya untuk bergabung sama Presiden Joko Widodo, ternyata keputusan saya tidak salah. Nama Jokowi terus-menerus dijual oleh Partai Gerindra supaya kedekatan Prabowo dengan Jokowi itu menaikkan elektabilitas Prabowo sebagai modal mereka untuk Pilpres di 2024 nanti. Nggak ada yang salah sih sebenarnya. Prabowo punya hak untuk melakukan itu. Memang Gerindra mau andalkan siapa dari dalam partainya? Nggak punya nama lagi selain nama Prabowo. Itu yang bikin Gerindra dan Prabowo panik luar biasa. Karena itu sebagai strategi kemenangan, mau nggak mau, Prabowo harus bergantung pada Jokowi yang kader PDI Perjuangan. Kenapa sih Prabowo nggak coba jualan sendiri aja? Udah nggak laku, karena memang dia butuh pendorong supaya menang. Maka tidak mengherankan kalau kita melihat orkestrasi politik Prabowo belakangan ini mirip-mirip seperti yang dilakukan oleh Jokowi kok. Ya. Kumpulin pemret, konten kreator, dan yang paling penting Prabowo ini kelihatan banget transformasi politiknya ketika menjawab apapun yang begitu keras, ya menghantam Prabowo Subianto. Ketika Butet mengkritik Prabowo, misalnya dengan puisi yang cukup pedas, Prabowo juga membacanya itu rileks-rileks saja. Saya suka loh sama orang ini, gitu kan, lucu. Itu kalau dulu nggak seperti belajar dari betul. 2 kali pemilu sebelumnya. Sepertinya sejak menjadi bagian dari koalisi pemerintah, sejak Prabowo menjadi bagian dari Jokowi, transformasi politik Prabowo itu yang dari militer jadi sipil sekarang. Ya, pasca Pilpres 2019, akhirnya Prabowo bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Saat itu di sisi pendukung Presiden Jokowi, ada yang dengan senang hati menerima. Ada pula yang merasa skeptis, nggak percaya dengan adanya niat tulus dari pihak Prabowo dan Partai Gerindra. Saya sih termasuk yang dalam posisi wait and see. Dalam arti tidak menolak, namun tetap waspada. Ya bagaimanapun, Prabowo dan partainya adalah para politisi elit yang dalam bersaing dengan lawan politiknya kerap mengambil langkah yang nggak baik. Ya misalnya tuh menafikan manfaat pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan Presiden Jokowi pada periode pertama masa jabatannya. Itu contoh. Juga mereka ini sangat bersama dengan kelompok agamis yang terkena radikal. Apalagi setelah Prabowo jadi Menteri Pertahanan, ya tetap saja kelompok agama yang tokoh utamanya adalah Rizik Syihab itu nggak mengakui kemenangan Jokowi di Pilpres 2019 dan menyebut Jokowi sebagai presiden ilegal. Dari perspektif politik, bisa diduga bahwa bergabungnya Prabowo dan Gerindra ke dalam pemerintahan Jokowi, ya itu lebih untuk menaikkan pamor Prabowo sendiri sih, untuk mengalihkan dari kekalahannya. Apalagi sudah 2 kali Prabowo kalah dari Jokowi dalam Pilpres. Sebab kalau memang niat Prabowo adalah rekonsiliasi nasional, kenapa dia tidak bisa bergabung saja dengan Presiden Jokowi pasca Pilpres 2014 kan? Lah kok baru pada tahun 2019? Jadi wajar kan kalau masih ada yang curiga dengan niatan Prabowo ini. Prabowo sendiri sih berkali-kali berniat baik kok. Pada bulan Oktober 2019 di depan petinggi PKS, Prabowo mengungkapkan hubungannya dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Prabowo merasa bisa memberikan kontribusi lebih baik terhadap negara jika bergabung dengan Presiden Jokowi terutama di bidang pertahanan. Kemudian pada bulan Februari 2020, dalam perayaan ulang tahun Partai Gerindra, Prabowo menyebutkan alasan lain, yakni untuk memenuhi sebagian janji kepada rakyat. Janji yang pernah dia sampaikan saat maju nyapres bersama Sandiaga Uno. Selain itu, Prabowo juga menyebut kerukunan bangsa sebagai alasan. Pada bulan April 2020, kembalinya Prabowo ini mengungkapkan bahwa rekonsiliasi nasional itu merupakan tanggungan untuk bergabung dengan Presiden Jokowi.
dengan mengesampingkan kepentingan pihak dan perasaan pribadi. Ini disampaikan kepada para kader Partai Gerindra. Disertai dengan seruan agar para kader Gerindra itu bahu-membahu bersama pemerintah, jangan mencaci maki serta jangan mencari kekurangan dan kesalahan. Lalu pada bulan Juni tahun kemarin, dalam sebuah wawancara, kembali Prabowo menyampaikan alasannya bergabung dengan Presiden Jokowi yang menyebutkan keinginannya mengabdi pada kepentingan nasional yang lebih besar. Ya, walaupun di lingkungan Jokowi masih ada yang curiga dan menduga Prabowo akan mengkudeta Presiden Jokowi. Nah, pada masa awal-awal bergabungnya Prabowo dulu, memang terlihat ada hal yang berbeda. Yang paling mencolok adalah ketika tersiar berita bahwa Prabowo memerintahkan kader Gerindra untuk menangani kinerja Gubernur DKI Jakarta waktu itu Anies Baswedan. Seakan mendukung pernyataan Prabowo yang bersedia mengesampingkan kepentingan partai dan perasaan pribadi demi rekonsiliasi nasional, kita tahu bahwa Anies secara politis berseberangan dengan Presiden Jokowi. Bahkan Anies terang-terangan mendukung dan memberikan panggung untuk kampanye perlawanan terhadap pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dan dalam ajang Pilpres kemarin. Lalu apakah dengan begitu kita bisa bersuka cita, mengakui dan menyambut niatan tulus Prabowo dan Gerindra untuk bekerja bersama Presiden Jokowi demi kepentingan bangsa dan negara ini? Kepentingan yang disebut Prabowo lebih penting ketimbang kepentingan partainya, serta sudah diserukan kepada para kader Partai Gerindra. Jawaban pertanyaan itu sudah disediakan oleh dua petinggi Partai Gerindra, yakni Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta Fadlizon, anggota DPR RI. Nah, mereka ini bukan sekedar kader partai, tapi juga petinggi dan senior Partai Gerindra. Riza sebagai Wagub selalu membela langkah Anies. Ya, kita lihat saja tuh berita terakhir kemarin, ketika masa jabatan Anies mencapai 4 tahun tuh, LBH Jakarta memberikan rapor merah sama Gubernur Anies. Wagub Riza pun maju untuk ngeles ya. Dia justru menyatakan bahwa kinerja Pemprov DKI di bawah Anies malah semakin baik katanya. Dan sebelum lengser, mempersilahkan LBH Jakarta dulu untuk menanyakan langsung kepada warga Jakarta dan meminta untuk melihat berbagai penghargaan yang sudah diterima Pemprov DKI dan Gubernur Anies. Padahal penilaian LBH Jakarta itu berdasarkan kenyataan. Salah satunya soal penanganan banjir yang belum optimal. Apa kabar dengan perintah Prabowo untuk mengkritik Anies? Ya, malah fraksi Gerindra di DPR DKI Jakarta yang merupakan salah satu fraksi yang menolak interpelasi soal Formula E terhadap Anies, kan?